Shalom, perkenalkan nama saya Rifan Alessandro Nidwani dengan NIM 24320078. Prodi PJKR kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok lain, yaitu kelompok 5, yaitu tentang rumusan domain sikap atau afeksi siswa. Sebelum saya masuk dalam penjelasan, saya akan mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Kita akan masuk dalam penjelasan, yaitu yang pertama, pengertian dari rumusan domain sikap atau afeksi siswa. Rumusan domain atau afeksi siswa adalah salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran atau yang berkaitan dengan sikap, nilai, perasaan, dan motivasi siswa terhadap pembelajaran dan di lingkungan sekitar. Yang berikut aspek domain sikap atau afeksi siswa. Yang pertama itu ada sikap. Yang kedua ada juga nilai. Yang ketiga ada juga perasaan. Yang keempat motivasi. Yang pertama sikap, yaitu siswa harus mencakup sikap terhadap guru, teman, dan lingkungan sekolah. Seperti yang pertama, rasa senang untuk belajar, atau juga minat yang kuat. Ada juga rasa percaya diri dan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua itu kejujuran. Kejujuran atau tanggung jawab dan keberanian, yang dimana siswa juga harus bisa berani untuk melakukan sesuatu di lingkungan sekitar. Contohnya di dalam kelas, siswa harus berani bertanya atau bisa memberikan saran kritik kepada guru. Yang berikut perasaan, atau siswa harus mencakup berbagai perasaan yang dialami selama proses belajar, seperti rasa senang, sedih, marah, maupun takut. Karena sebagai seorang siswa tidak luput dari perasaan seperti yang tadi, ada rasa senang, rasa sedih, marah maupun takut. Yang berikut ada motivasi, atau di mana siswa harus cenderung termotivasi, lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih bersemangat dalam menggapai tujuan. Karena masa depan seorang siswa itu bukan ada di tangan guru, tetapi ada di tangannya sendiri, atau dia menentukan nasibnya ke depan mau seperti apa. Yang berikut yaitu tujuan domain sikap afeksi siswa. Yang pertama yaitu siswa harus mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Yang kedua, siswa juga harus
mampu menumbuhkan kemampuan berinteraksi, yaitu maupun di dalam kelas atau di lingkungan sekitar maupun di lingkungan pemerintah. Yang berikut ada menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau contohnya sebagai kita anak kuliah datang kuliah dari berbagai daerah, kita harus bisa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang kita tinggal. Yang berikut, yang keempat, menumbuhkan motivasi, atau di mana siswa harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Yang berikut itu manfaat domain sikap atau afeksi. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, siswa juga harus mampu memandu proses pembelajaran, yang dimana dalam ruang kelas siswa juga harus mampu, contohnya seperti presentasi, itu siswa juga harus bisa dapat memandu suatu pembelajaran itu supaya lebih aktif dalam kelas. Yang berikut, mempermudah evaluasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, membentuk karakter atau contohnya sikap atau tingkah laku, atau bisa juga perbuatan yang dilakukan dengan teman-teman maupun dengan guru. Yang berikut, meningkatkan motivasi, seperti memotivasi diri sendiri supaya saat berbicara dengan guru atau teman, atau juga bisa orang yang lebih umur dari dia harus bisa berbicara dengan sopan. Yang berikut itu ada contoh-contoh rumusan domain sikap atau afeksi siswa. Yang ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada penerimaan, yang kedua tanggapan atau prestasi, partisipasi, yang ketiga penghargaan, yang keempat pengorganisasian, yang kelima karakterisasi. Jadi yang pertama yaitu penerimaan, yang artinya siswa harus menunjukkan perhatian saat guru menjelaskan, atau di mana saat guru menjelaskan siswa harus fokus supaya bisa memahami apa penjelasan guru, supaya saat memberikan tugas atau contoh-contoh ia bisa melakukannya dengan baik. Yang kedua, tanggapan partisipasi, yang artinya siswa harus aktif menjawab pertanyaan dan berdiskusi, yang dimana siswa harus berdiskusi, guru menyuruh siswa untuk berdiskusi, dan sebentar guru tanya, siswa juga harus mampu menjelaskan apa yang tadi mereka diskusi. Yang ketiga ada penghargaan, yang artinya siswa harus menghargai pendapat saat berdiskusi kelompok,
atau di mana siswa itu harus bisa menghargai pendapat teman lain saat berdiskusi dalam kelas atau di lingkungan pemerintah juga begitu, harus menghargai pendapat orang lain. Yang berikut pengorganisasian, yang artinya siswa juga harus mampu menggabungkan nilai kerjasama dan tanggung jawab dalam proyek kelompok. Yang berikut contoh tanggung jawab, yaitu seperti siswa menjadi ketua kelas, yaitu dia harus bertanggung jawab penuh dalam itu kelas. Tentunya teman sakit dan guru menanyakan, saat menanyakan dia harus mampu menjelaskan bahwa itu teman tidak masuk karena alasannya apa. Yang berikut lanjut yang kelima, karakterisasi, yang artinya siswa menunjukkan kejujuran secara konsisten dalam setiap tugas dan saat melakukan ujian, yang dimana contohnya seperti guru memberikan ujian, yaitu siswa harus bisa mampu mengerjakan. Contohnya jangan menyontek atau jangan copy paste dari teman, atau juga bisa berusaha sendiri, jangan copy paste dari teman. Yang berikut itu kelebihan. Ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama itu membentuk karakter siswa, yang dimana domain afektif mampu membantu siswa menjadi pribadi yang memiliki nilai atau etika dan juga sikap sosial yang baik, yaitu misalnya jujur, toleran, dan disiplin. Jadi kita sebagai seorang siswa, kalau harus mau terus dipercaya oleh guru, kita harus bersikap jujur. Jangan mengambil yang bukan barang milik kita. Contohnya ini pulpen teman, itu tidak boleh karena bukan kita punya. Yang berikut toleran atau toleransi, atau yang lanjut disiplin atau datang tepat waktu. Contohnya masuk jam 7, harus datang jam 7, jangan masuk jam 7 datang jam 8. Yang berikut yang kedua, mendukung pencapaian dan tujuan pendidikan holistik, yang dimana pendidikan bukan hanya soal kognitif atau pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan sikap positif. Yang berikut, meningkatkan motivasi belajar, yang dimana siswa memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran atau akan lebih termotivasi untuk belajar. Atau saat guru guru mata pelajaran, contohnya bahasa Inggris, dia harus bisa lebih termotivasi atau lebih aktif juga dalam pembelajaran itu. Jangan hanya dia terpaku pada satu materi. Yang ketiga,
Yang keempat, mendorong keterlibatan emosional dan sosial, yang dimana sikap seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab mendorong siswa atau aktif dalam lingkungan belajar. Contohnya kerjasama. Kita sebagai siswa harus butuh kerjasama. Seperti dalam membuat kelompok harus ada kerjasama. Atau juga ada tanggung jawab dalam suatu kelompok. Dan juga harus aktif dalam itu kelompok. Yang berikut ada relevan dengan kehidupan nyata, atau sikap yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Atau contohnya seperti di rumah di sekolah sudah diajarkan bahwa jangan melawan orang tua. Itu juga harus diterapkan di lingkungan keluarga, contohnya di rumah. Dan berikut bisa di kelompok masyarakat atau kelompok luas. Yang berikut kekurangan ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu sulit diukur secara objektif. Yang kedua itu pengaruh konteks dan budaya. Yang ketiga sulit diamati secara langsung. Yang keempat rentan terhadap bias guru. Yang kelima kurang konsistensi antar guru. Jadi yang pertama itu sulit diukur secara objektif, yang dimana penilaian sikap subjektif karena berkaitan dengan nilai internal dan ekspresi emosional siswa. Jadi kita sebagai salah seorang siswa harus bisa mengontrol pribadi kita. Contohnya emosi yang lebih penting, atau sikap, tingkah laku. Yang kedua, pengaruh konteks dan budaya, yaitu sikap bisa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, budaya, lingkungan, sehingga interpretasi bisa berbeda-beda. Yang ketiga, sulit diamati secara langsung. Beberapa aspek afektif tidak langsung dalam perilaku sehari-hari, bisa butuh waktu untuk dikenali, atau contohnya merubah sikap kita. Salah seorang siswa tidak langsung ini hari mau bertobat, belum tentu ini hari langsung bertobat, bisa butuh waktu untuk lebih banyak. Yang berikut, yang keempat, rentan terhadap bias guru, yang dimana penilaian sikap seringkali berdasarkan observasi guru yang dipengaruhi oleh persepsi pribadi atau kedekatan dengan siswa. Yang berikut, kurang konsistensi antar guru, atau di mana kurang guru bisa memiliki standar penilaian sikap yang berbeda-beda, sehingga hasilnya tidak selalu reliable, atau dengan kata lain itu tidak dapat diandalkan atau dipercaya. Lanjut, yang berikut itu rangkuman domain sikap afeksi siswa, yang dimana domain sikap atau afektif dalam pendidikan harus berfokus pada pembentukan nilai atau perasaan dan juga sikap positif siswa,
terhadap proses belajar dan lingkungan sosial. Sikap ini juga mencakup penerimaan partisipasi atau juga penghargaan terhadap nilai hingga pembentukan karakter yang stabil. Dan juga meskipun sangat penting membentuk kepribadian karakter siswa, aspek afektif juga sulit diukur secara objektif karena bersifat internal dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan observasi yang konsisten dan pendekatan yang adil dalam menilai sikap siswa. Jadi baik, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.